Di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, berdiri sebuah gunung tua yang menyimpan lebih banyak rahasia daripada kata-kata manusia mampu menjelaskan. Gunung Lawu, tempat di mana kabut turun tidak sekadar sebagai cuaca, tetapi sebagai penjaga, seolah ia tahu ada hal-hal yang tidak boleh terlihat oleh mata biasa. Ketika kaki pertama kali menjejak jalurnya, udara terasa berbeda, sunyi tetapi bukan kosong. Daun bergerak tanpa angin, langkah terdengar tanpa wujud, dan dari balik pepohonan, seseorang atau sesuatu seakan mengamati setiap gerakan. Banyak pendaki yang mencoba menghibur diri dengan logika, tapi di Lawu, logika hanyalah tamu. Dan tidak semua tamu dipersilahkan tinggal. Gunung ini bukan sekadar gunung. Ia memiliki cerita panjang yang tidak hilang ditelan waktu. Salah satunya tentang seorang raja besar, Prabu Brawijaya Pamungkas, raja terakhir Majapahit. Ketika kerajaannya mulai meredup, ketika pengkhianatan dan perpecahan merusak kejayaan yang dibangun ratusan tahun, ia pergi. Bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk kembali pada asalnya, sunyi, spiritual, dan tak terlihat. Konon, Prabu Brawijaya naik ke puncak Lawu bukan sebagai manusia biasa, tetapi sebagai sosok yang sedang meninggalkan dunia nyata. Di Gunung Lawu, ia melakukan ritual panjang, hingga tubuhnya tidak ditemukan, tetapi kehadirannya tetap ada. Beberapa orang percaya ia masih berjalan di jalur yang sama seperti para pendaki hari ini. Diam, tenang, mengawasi. Ada yang mengatakan ia menjadi penguasa halus Lawu. Ada pula yang percaya ia berubah menjadi sosok tak kasat mata yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia yang lebih tua. Di sepanjang jalur pendakian, ada tempat-tempat keramat yang dipercaya masih terhubung dengan perjalanan spiritual sang raja. Sendang Derajat, Sendang Panguripan, hingga Hargo Dalem, tempat yang dihormati sebagai lokasi terakhir Prabu Brawijaya terlihat dalam wujud manusia. Hingga kini, banyak orang masih datang ke sana, bukan hanya untuk mendaki, tapi untuk menemui. Namun perjalanan di Lawu tidak pernah sederhana. Di malam hari, ketika kabut menutup pandangan dan suhu menusuk tulang, suara-suara aneh muncul dari arah yang tidak jelas. Gamelan yang terdengar samar, langkah kaki yang mengikuti, tawa yang datang dari tengah kegelapan, dan pasar setan. Tempat yang tidak terlihat, namun bisa terdengar. Bila seseorang mendengar suara orang berjualan di tengah sunyi, satu aturan berlaku: jangan menjawab, jangan menoleh, hanya berjalan dan percaya langkahmu masih di jalur yang benar. Di puncak Lawu, ketika matahari mulai muncul perlahan, dunia berubah. Langit terbuka seperti tirai yang disibak dari gelap menuju cahaya. Awan bergulung seperti lautan purba, dan untuk sejenak Gunung Lawu tampak damai. Namun itu bukan damai biasa. Itu adalah damai dari sesuatu yang kuat, kuno, dan sadar akan keberadaanmu. Gunung Lawu bukan tujuan, ia adalah ujian, ia adalah gerbang antara dunia manusia dan dunia yang lebih senyap, dunia yang tidak membutuhkan kata-kata. Dan bagi mereka yang pernah menapakkan kaki di jalurnya, satu pesan akan selalu tinggal di dalam pikiran, bahkan setelah pulang. Hormatilah tempat ini, hormatilah sang leluhur, atau tempat ini akan mengingatmu.